Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Susilawati dengan NPM 2211031086. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait analisis suku, ranking universitas dan lama belajar terhadap skor tes. Lalu untuk analisis yang kedua yaitu analisis suku, ranking universitas dan lama belajar terhadap IPK. Baik, langsung saja kita mulai analisisnya menggunakan SPSS. Nah, pada SPSS ini, pada layar sebelah kiri, kita klik Open Data, lalu kita pilih terlebih dahulu file yang akan saya gunakan adalah Excel, jenis filenya. Lalu kita klik dan kita open. Kita klik OK. Nah, di sini kita klik Analyze dan kita cari Regression. Selanjutnya kita klik Linear. Nah, pada variabel dependent ini karena yang akan saya analisis adalah skor tes, maka kita masukkan data skor tes. Nah, untuk variabel independen ini kita masukkan semua data yang tersisa. Lalu kita klik OK. Nah, di sini hasilnya pada tabel model summary, di sini pada adjusted R-square, nilainya sebesar 0,289 atau dapat dikatakan 29%. Jadi, artinya adalah suku, durasi belajar, wanita, ranking univ, dan IVK itu mempengaruhi skor tes sebesar 29%. Lalu untuk analisis selanjutnya yaitu pada tabel Innova atau uji koefisien F, uji statistik F. Di sini angkanya sebesar 41,59. Itu adalah nilai hitung yang diperoleh. Sedangkan profitabilitas atau signifikannya sebesar 0,001, yang artinya skor tes itu dapat, yang artinya suku, durasi belajar, wanita, ranking univ, IPK itu dapat mempengaruhi skor tes karena signifikansinya di bawah 0,05. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu pada tabel koefisien atau uji statistik T, didapat persamaan matematikanya yaitu konstantanya sebesar 757,590. Maka dianggap rata-ratanya yaitu sebesar 757,590. Nah, dapat dilihat pada kolom signifikan ini, nilai yang di atas 0,05 terdapat pada durasi belajar, yaitu 0,72. Ini dapat dikatakan bahwa durasi belajar itu tidak mempengaruhi skor tes. Sedangkan yang lain nilainya adalah 0,05, di bawah 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa IPK, ranking univ, wanita, suku itu dapat mempengaruhi skor tes. Nah, untuk di sini ada koefisien durasi belajar, hasilnya adalah
0,05, yang artinya setiap pertambahan satu durasi belajar, maka dapat dikatakan skor tes itu meningkat sebesar 0,05. Begitupun pula dengan IPK. Setiap pertambahan satu IPK itu artinya skor tes meningkat sebesar 90,306. Begitu pula dengan ranking univ, wanita, dan suku. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita akan menganalisis suku, ranking universitas, dan lama belajar terhadap IPK. Kita pilih tipenya Excel, lalu masukkan daftar tugas. Kita open, lalu oke. Caranya masih sama seperti tadi, kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, dan Linear. Nah, di sini dependen yang akan kita cari adalah IPK. Maka kita masukkan data IPK pada variabel dependen. Nah, selebihnya kita masukkan pada variabel independen. Lalu kita klik OK. Nah, di sini hasilnya pada model summary yaitu sebesar 0,297, yang artinya skor tes, durasi belajar, wanita, suku, dan ranking universitas itu dapat mempengaruhi IPK sebesar 0,29%, sebesar 29%. Nah, untuk analisis pada uji statistik KF atau dapat dilihat pada tabel ANOVA ini, uji statistik F diperoleh nilai hitungnya sebesar 43,119 dengan profitabilitas signifikan di bawah 0,001. Artinya, skor tes, durasi belajar, wanita, suku, ranking universitas itu dapat mempengaruhi IPK. Selanjutnya yaitu pada analisis koefisiensi, yaitu dapat dilihat di sini pada unstandardized, konstantanya sebesar 0,529. Maka dianggap rata-rata IPK sebesar 0,529. Nah, dilihat pada kolom signifikan, di sini wanita nilai signifikannya sebesar 0,056, yang artinya pada data wanita ini tidak mempengaruhi IPK. Sedangkan yang lain adalah nilai signifikannya di bawah 0,5, yang artinya dapat mempengaruhi IPK. Nah, pada koefisiensi suku, wanita, ranking univ, durasi belajar, skor tes, ini maksudnya adalah setiap pertambahan satu suku, maka IPK-nya meningkat, nilainya meningkat sebesar 0,125. Begitu pula dengan wanita. Setiap pertambahan satu data pada wanita ini, maka nilainya meningkat sebesar 0,98. Begitu pula dengan setiap pertambahan satu ranking univ, maka nilainya meningkat sebesar 0,003. Dan sama pada durasi belajar dan skor tes, setiap pertambahan satu durasi belajar dan satu skor tes, nilainya meningkat sebesar 0,02.
Baik, sekian video dari saya. Saya tutup. Terima kasih.